Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video persiapan KSN 2021 bidang astronomi. Nah, pada video kelima ini kita akan belajar mengenai teori kuantum. Dan di part pertama ini kita akan belajar mengenai benda hitam. Langsung saja ke materi. Benda hitam. Benda hitam merupakan benda yang mampu menyerap energi kalor yang datang padanya. Benda yang menyerap sekaligus memancarkan radiasi kalor secara sempurna. Jadi benda hitam ini ideal dengan suatu rongga hitam, dengan lubang kecil. Ketika suatu cahaya memasuki rongga ini melalui lubang ini, berkas atau cahaya yang masuk ini akan dipantulkan berkali-kali di dalam rongga tanpa sempat keluar dari lubang tempat dia masuk. Jadi begitu cahaya yang masuk ke dalam tidak akan sempat keluar karena terus dipantulkan di dalam rongga. Radiasi termal. Radiasi merupakan proses perpindahan kalor yang tidak membutuhkan medium. Radiasi termal merupakan radiasi gelombang elektromagnetik berupa gelombang inframerah dari suatu benda bersuhu lebih panas. Persamaan radiasi termal yaitu E sama dengan emisivitas benda dikalikan τ, yaitu konstanta Stefan Boltzmann, dikalikan temperatur atau suhu mutlak benda, dikalikan dengan luas permukaan, dikali dengan waktu. Emisivitas benda ini berkisar dari 0 sampai dengan 1. Itu 0 kurang dari sama dengan emisivitas benda kurang dari sama dengan 1. Dengan konstanta Stefan Boltzmann yaitu 5,67 dikali 10 pangkat negatif 8 watt per meter kuadrat dikali Kelvin pangkat 4. Lanjut, laju radiasi energi termal. Laju radiasi termal ini bisa disebut juga dengan daya radiasi, yang secara matematis, daya radiasi merupakan hasil bagi dari energi radiasi atau Q dengan waktu atau T. Laju radiasi termal suatu benda berbanding lurus dengan suatu luas benda atau A dan pangkat 4 suhu mutlaknya. P ini adalah daya radiasi energi atau kelajuan kalor dalam satuan watt, dan Q ini adalah energi radiasi dalam satuan joule. T ini adalah satuan waktu dalam satuan sekon. Lanjut, intensitas radiasi. Intensitas radiasi merupakan perbandingan antara besar laju radiasi energi termal dengan luasan yang ditembus oleh radiasi. Intensitas radiasi merupakan hasil bagi dari daya dengan luas permukaan yang ditembus oleh radiasi. Nah, daya ini merupakan daya radiasi ini, atau intensitas radiasi bisa diturunkan menjadi, persamaannya diturunkan menjadi emisivitas benda dikali dengan τ atau konstanta Stefan Boltzmann dikali dengan suhu mutlak benda. Lanjut ke radiasi benda hitam. Persamaan radiasi benda hitam yaitu ini. Energi radiasi sama dengan emisivitas benda dikalikan dengan τ dikalikan dengan A dikali suhu mutlak benda dikali dengan waktu. Daya radiasi dalam satuan watt ini sama dengan emisivitas benda dikali τ dikali A dikali suhu mutlak benda. A ini merupakan luasan permukaan atau luas benda. Intensitas radiasi sama dengan emisivitas benda dikalikan dengan τ, yaitu konstanta Stefan Boltzmann, dan temperatur atau suhu mutlak benda. Lanjut. Sama seperti gambar sebelumnya, yaitu sebuah lubang hitam yang mana di dalamnya terdapat sebuah cahaya yang terus memantul.
Jadi ketika sebuah lubang hitam dipanaskan dengan suhu T, maka semua dinding akan memancarkan radiasi secara merata pada saat suhunya merata pada semua bagian dinding. Ketika sebuah benda ini dipanaskan, sebuah lubang dipanaskan, dan ketika panasnya merata, panas atau suhu benda ini merata, maka benda ini akan memancarkan radiasi. Maka radiasi benda hitam yang akan keluar bila ada lubang. Jadi ketika dipanaskan, ini akan memberikan radiasi. Ketika sudah bisa memancarkan radiasi, maka radiasinya akan keluar melalui lubang ini. Radiasi ini disebut dengan radiasi benda hitam. Lanjut. Hukum Rayleigh-Jeans. Fisika kuantum. Menjelang akhir abad ke-19, banyak perkembangan yang terjadi pada dunia fisika. Setelah ditemukannya teori mekanika Newton, teori elektromagnetik Maxwell, dan termodinamika, fisika berhasil menjelaskan berbagai macam fenomena yang terjadi di dunia. Ketiga teori tersebut kemudian dikenal dengan fisika klasik. Jadi fisika klasik ini merupakan berisikan teori elektromagnetik Maxwell, termodinamika, dan teori mekanika Newton. Seiring dengan berkembangnya berbagai peralatan untuk eksperimen, para fisikawan menemukan bahwa ada fenomena-fenomena yang tidak dapat dijelaskan menggunakan teori fisika klasik yang sebelumnya terdiri dari 3 teori. Fenomena-fenomena ini baru dapat dijelaskan pada awal abad ke-20 yang merupakan awal era fisika modern. Era fisika modern ini sendiri ditandai dengan penemuan teori fisika yang mampu menjawab fenomena-fenomena yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan oleh teori fisika klasik. Yang pertama yaitu fenomena radiasi benda hitam. Kegagalan fisika klasik bermula di akhir abad ke-19, ketika para ilmuwan tidak mampu menjelaskan fenomena radiasi benda hitam. Meskipun tidak ada benda yang benar-benar hitam sempurna di dunia ini, secara teori benda hitam akan menyerap semua cahaya yang datang tanpa memancarkan radiasi energi berupa panas seperti benda-benda lainnya. Namun faktanya, benda hitam tetap memancarkan radiasi energi dengan tingkatan atau intensitas yang berbeda. Intensitas ini dapat diprediksi dengan mengetahui temperaturnya menggunakan hukum Rayleigh-Jeans. Hukum Rayleigh-Jeans ditemukan oleh Rayleigh dan Sir James Jeans pada tahun 1900, yang menurut hukum tersebut, semakin pendek suatu gelombang seperti sinar ultraviolet, maka intensitas radiasi energinya semakin tinggi, menuju tak hingga. Namun sayangnya, hasil eksperimen menunjukkan bahwa semakin pendek gelombangnya, intensitas radiasinya justru menurun. Kegagalan hukum Rayleigh-Jeans menjelaskan bahwa fenomena radiasi benda hitam ini dikenal sebagai bencana ultraviolet atau ultraviolet catastrophe. Lanjut, teori kuantum. Pada tahun 1900, seorang fisikawan asal Jerman, yaitu Max Planck, muncul dengan gebrakan baru yang menjadi awal munculnya fisika modern. Planck mampu menjelaskan permasalahan bencana ultraviolet yang sebelumnya tidak mampu dijelaskan oleh ilmuwan lainnya. Menurut Planck, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan suatu benda terbagi-bagi atau diskret ke dalam paket-paket energi yang disebut kuantum. Besarnya energi ini bergantung pada besarnya frekuensi pada gelombang elektromagnetik. Planck menjelaskan teorinya ini dengan rumus berikut, yaitu energi sama dengan konstanta Planck 6,626 dikali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon dikali dengan V, frekuensi dari radiasi.
dalam satuan sekon pangkat -1. Teori Planck ini mampu menjelaskan bencana ultraviolet. Hasil perhitungan dengan persamaan Planck ini ternyata sama dengan hasil eksperimen sebelumnya. Mereka menunjukkan grafik pengamatan benda hitam dengan pola yang sama. Nah, pada persamaan ini merupakan persamaan untuk mencari satu foton saja. Kan diketahui atau menurut Planck ini, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan suatu benda terbagi-bagi atau diskret ke dalam paket-paket. Jadi ini hanya untuk satu paket. Nah, untuk mengetahui ketika yang diketahui jumlah foton sebanyak n, maka kita dapat mencari energinya dengan rumus berikut, yaitu E, energi sama dengan jumlah foton dikali konstanta Planck dikali dengan frekuensi radiasi. Nah, atas penemuannya ini, Max Planck mendapatkan penghargaan Nobel Fisika pada tahun 1918. Teori Planck kemudian dikenal sebagai teori kuantum dan mengawali peralihan fisika klasik menuju fisika modern. Dan teori Planck ini juga menginspirasi banyak ilmuwan terhadap berbagai pandangan baru, salah satunya mengenai cahaya. Contoh soal, sebuah benda hitam cm kuadrat dan suhu 127 derajat Celcius. Maka tentukan A. Intensitas radiasinya, B. Daya radiasinya, C. Energi yang diradiasikan dalam 10 detik, dan D. Daya radiasi benda jika suhunya diturunkan menjadi negatif 73 derajat Celcius. Saja. Diketahui luas permukaannya sama dengan 2000 cm kuadrat, diubah menjadi meter sama dengan 0,2 meter persegi. Dan suhu sama dengan 127 derajat Celcius. Nah, karena satuan suhu mutlaknya ini dalam satuan Kelvin, kita ubah dari Celcius menjadi Kelvin dengan menjumlahkan 127 derajat Celcius ditambah dengan 273. Maka hasilnya 400 Kelvin. Dengan tau atau tetapan Stefan Boltzmann-nya sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat negatif 8 watt per meter kuadrat dikali Kelvin pangkat 4. Nah, karena di sini kan disebutkan benda hitam sempurna, maka benda hitam sempurna ini mempunyai emisivitasnya atau E-nya sama dengan 1. Yang ditanya A. Intensitas radiasi, B. Daya radiasi, C. Jumlah energi dalam 10 sekon, dan D. Daya radiasi jika suhunya sebesar negatif 73 derajat Celcius. Pembahasan yang A. Intensitas radiasi. Intensitas radiasi merupakan perbandingan antara besar laju radiasi atau daya radiasi dengan luasan yang ditembus oleh radiasi. Dan secara matematis, hubungan tersebut dinyatakan dengan rumus berikut. Intensitas radiasi sama dengan daya radiasi atau besar lajunya energi radiasi dibanding dengan luasan permukaan. Luasan permukaan yang ditembus oleh radiasi atau sama dengan emisivitas benda dikali tau, tetapan Stefan Boltzmann dikali dengan temperatur suhu mutlak. I atau intensitas radiasinya sama dengan, karena yang diketahui emisivitas benda, tau, dan suhu mutlak, maka kita menggunakan rumus yang persamaan yang emisivitas dikali tau dikali dengan T pangkat 4. Langsung masukkan angka-angka atau pernyataan-pernyataan yang diketahui. I sama dengan 1 dikali 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat dikali Kelvin pangkat 4 dikali dengan 400 Kelvin pangkat 4.
Nah, 400 Kelvin pangkat 4 ini sama dengan 2,56 dikali 10 pangkat 10. Jadi, intensitas radiasi sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat negatif 8 watt per meter kuadrat dikali 2,56 dikali 10 pangkat 10. Nah, K pangkat 4-nya ini dicoret. Karena ini kan W per M kuadrat dikali K dikali dengan K pangkat 4. Ini K juga pangkat 4 bisa dieliminasi. Jadi intensitasnya sama dengan 14,5152 dikali 10 pangkat 2 watt per meter kuadrat. Jadi yang perlu kita kalikan itu cuma ini. 5,67 dengan 2,56. Karena 10 pangkat minus 8 dikali 10 pangkat 10. Karena bilangan pokoknya sama, kita hanya perlu mengurangkan pangkatnya. Jadi 10 pangkat 2. Jadi, intensitas radiasi pada benda hitam tersebut adalah 14,5152 dikali 10 pangkat 2 watt per meter kuadrat. Lanjut ke yang B, yaitu daya radiasi atau P. Daya radiasi atau laju radiasi termal secara matematis merupakan hasil bagi dari energi radiasi dengan waktu, Q per T. Atau sama dengan emisivitas benda dikali tau dikali luas benda dikali temperatur suhu mutlak. Laju radiasi energi termal suatu benda berbanding lurus dengan luas benda dan pangkat 4 suhu mutlaknya. Pangkat 4 suhu mutlaknya dan luas benda. Nah, karena yang diketahui dari soal adalah emisivitas benda, tau, temperatur suhu mutlak, dan luas benda, maka kita menggunakan persamaan yang daya radiasi atau P sama dengan emisivitas benda dikali tau dikali luas benda dikali temperatur suhu pangkat 4. Temperatur suhu mutlak. Kita langsung masukkan angka-angkanya. Jadi P atau daya radiasi sama dengan 1 dikali 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat dikali Kelvin pangkat 4 dikali 0,2 meter kuadrat dikali 400 Kelvin pangkat 4. Kita bisa coret Kelvin pangkat 4-nya ini bisa dieliminasi. Daya radiasi sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat negatif 8 watt per meter kuadrat dikali 0,2 meter kuadrat dikali 400 pangkat 4. Nah, karena di sini W per M dikali W per meter kuadrat dikali meter kuadrat, jadi meter kuadratnya bisa kita eliminasi, jadi tinggal 0,2 dikali 400 pangkat 4. Kita kalikan, dapatlah hasilnya 5,12 dikali 10 pangkat 9. Langsung dikalikan, daya radiasi atau P sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat negatif 8 watt dikali 5,12 kali 10 pangkat 9. Maka daya radiasi atau P dari benda hitam tersebut adalah 290,304 watt. Jadi daya radiasi benda hitam sempurna dengan emisivitasnya 1, luas bendanya 0,2 meter persegi dan temperatur suhu mutlaknya 400 Kelvin, maka daya radiasi benda hitam tersebut adalah 290,304 watt. Lanjut ke yang C, yang ditanyakan adalah energi yang diradiasikan dalam waktu 10 sekon. Nah, dari penyelesaian yang daya radiasi atau P-nya ini, kita dapatkan 290,304 watt. Maka kita dapat mencari energi dalam waktu 10 sekon, yaitu dengan W sama dengan P dikali T. P ini adalah daya radiasi dan T adalah waktu yang diketahui 10 sekon. Langsung dikalikan, 290,304 watt dikali 10 sekon sama dengan 2903,04 joule. Jadi, jumlah energi yang diradiasikan dalam waktu 10 sekon adalah sebesar 2903,04 watt. Lanjut ke yang D. Yang ditanyakan adalah daya radiasi jika suhu diturunkan menjadi negatif 73 derajat Celcius, yang sebelumnya 120 derajat Celcius diturunkan menjadi negatif 73 derajat Celcius. Kita sebelum penyelesaian kita ubah dulu negatif 73 derajat Celcius ini menjadi Kelvin, yaitu dengan menjumlahkan 273 ditambah negatif 73
derajat Celcius, maka hasilnya adalah 200 Kelvin. Diketahui daya radiasi ini atau laju radiasi termal merupakan hasil bagi dari energi radiasi dibagi dengan waktu, atau sama dengan emisivitas benda dikali konstanta Stefan-Boltzmann dikali dengan luas benda dikali dengan temperatur suhu mutlaknya. Yang diketahui yaitu emisivitas benda, tetap konstanta atau tetapan Stefan-Boltzmann, luas benda, dan temperatur suhunya. Maka kita menggunakan persamaan yang ini. Langsung kita masukkan angkanya, data-data yang diketahui. Jadi, daya radiasi sama dengan 1 dikali 5,67 dikali 10 pangkat negatif 8 watt per meter kuadrat dikali Kelvin pangkat 4 dikali 0,2 meter kuadrat dikali 200 Kelvin pangkat 4. Maka daya radiasi sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat negatif 8 watt per meter kuadrat dikali 0,2 meter kuadrat dikali 200 pangkat 4. Kelvinnya kita coret karena bisa dieliminasi. Daya radiasi sama dengan ini kita kalikan. Kan W per meter kuadrat. Ini dikalikan meter kuadrat. Jadi meter kuadratnya bisa dieliminasi. Kita kalikan 0,2 dikali 200 pangkat 4. Hasilnya 3,2 dikali 10 pangkat 8. Daya radiasinya sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat min 8 watt dikali 3,2 dikali 10 pangkat 8. Nah, karena dalam perkalian bilangan berpangkat, ketika bilangan pokoknya sama, kita hanya perlu menjumlahkan pangkatnya. Jadi negatif 8 ditambah 8 sama dengan 0. Bilangan berapapun ketika dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Jadi 5,67 dikali 3,2 dikali 1. Daya radiasi sama dengan 5,67 dikali 3,2 watt. Daya radiasi sama dengan 18,144 watt. Jadi, daya radiasi pada benda hitam sempurna dengan emisivitas benda 1, luas permukaan bendanya 2000 cm2, dan suhunya yang diturunkan menjadi negatif 73 derajat Celcius adalah 18,144 watt. Sekian pembahasan terkait teori kuantum. Untuk pertama ini kita membahas mengenai benda hitam. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata ataupun penyampaian materi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sekalian share video-videonya ke teman-teman dan semoga menjadi video yang bermanfaat.